Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin membawakan materi sistem operasi pada platform IoT atau Internet of Things. Perkenalkan, nama saya Nur Yahya Ahmad. Saya moderator kelompok 11 yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Kelompok saya berjumlah 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Yahya Ahmad, kemudian Muhammad Fikri Akil dan Salamo Beni Junian. Materi pertama adalah pengertian IoT yang akan dibawakan oleh Salomo Beni Junian. Perkenalkan, saya Salam bin Junian dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang pengertian Internet of Things. IoT adalah singkatan Internet of Things atau Internet dari segala hal. IoT adalah konsep jaringan digital yang menghubungkan benda-benda fisik di sekitar kita ke internet, sehingga mereka dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Kita lanjut ke karakteristik IoT. Yang pertama itu koneksi. IoT didasarkan pada koneksi nirkabel antara berbagai jenis perangkat untuk menghubungkan jutaan benda fisik ke internet. 2. Sensor. IoT juga mengandalkan sensor untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik seperti suhu, kelembapan, kecepatan, dan banyak lagi. 3. Komputasi awan. IoT mengandalkan penggunaan teknologi komputasi awan atau cloud untuk memproses dan menyimpan data dari banyak perangkat. 4. Kecerdasan buatan. IoT juga dapat dikombinasikan dengan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat sistem lebih cerdas dan lebih efektif dalam mengambil keputusan. 5. Interoperabilitas. IoT memungkinkan berbagai jenis perangkat dan sistem untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi, bahkan jika mereka berbeda-beda merek atau produsen. 6. Skala besar. IoT harus dapat menangani volume data yang sangat besar dan melakukannya secara efisien dan terukur. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya adalah materi sistem operasi IoT yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Fikri Akil. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Akil. Saya akan membacakan tentang sistem operasi IoT. Sistem operasi IoT terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama Riot OS. Riot adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh komunitas open source yang dimiliki sejak tahun 2008. Riot dapat berjalan di berbagai platform termasuk embedded device. Kemudian Riot OS juga dikenal akan efisiensi dalam penggunaan power dan membutuhkan spesifikasi yang minim. Kemudian yang kedua yaitu Contiki. Contiki adalah sistem operasi open source yang dirancang oleh perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Contiki dapat berjalan dalam berbagai platform seperti ARM, AVR, dan MSP 430. Sistem operasi ini memiliki fitur-fitur seperti info stack yang ringan dan efisien energi. Kemudian yang ketiga yaitu Windows 10 for IoT. Versi terakhir dari sistem operasi untuk embedded device milik Microsoft adalah Windows 10 for IoT. Ada tiga varian dari Windows for Embedded OS yang merupakan Windows 10 for IoT pertama, mobile di mana mensupport ARM arsitektur. Kemudian berikutnya Windows 10 for IoT Core yang dapat berjalan di Raspberry Pi dan Intel Atom. Yang terakhir adalah Windows 10 for IoT Enterprise. Kemudian yang keempat yaitu FreeRTOS. FreeRTOS merupakan sistem operasi open source yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. FreeRTOS dapat berjalan pada berbagai platform seperti ARM, AVR, dan MSP 430. Sistem operasi ini mendukung multitasking dan memiliki fitur-fitur keamanan yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu WineDriver VxWorks. WineDriver VxWorks menjadi RTOS atau Real Time Operation System
komersial yang banyak digunakan saat ini. Karena pengembangan Embed OS ini sudah mengembangkan security yang sangat kritis ketika pengimplementasian perangkat IoT ke dalam proyek besar dan vital. Sistem operasi ini banyak digunakan dalam bidang medis, penerbangan, dan industri. Sekian, dan terima kasih. Selanjutnya adalah materi aplikasi pengguna IoT atau Internet of Things yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, aplikasi Internet of Things ada beberapa, yaitu diantaranya ada smartphone, yaitu IoT dapat digunakan untuk mengontrol dan mengatur perangkat di rumah seperti lampu, suhu, dan keamanan. Selanjutnya ada smart city. IoT dapat membantu kota menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Contohnya sistem parkir pintar yang menggunakan sensor untuk menunjukkan di mana ada tempat parkir yang tersedia dan mengirimkan informasi tersebut ke aplikasi smartphone. Selanjutnya ada di bidang industri, yaitu dapat membantu memantau dan mengelola produksi di industri. Misalnya sensor pada mesin dapat memberikan informasi tentang kinerja mesin. Selanjutnya ada di bidang kesehatan, yaitu IoT dapat memantau kondisi kesehatan seseorang seperti tekanan darah, detak jantung, dan kadar gula darah. Selanjutnya ada di bidang transportasi, yaitu dapat membantu meningkatkan efisiensi transportasi seperti menentukan rute terbaik untuk kendaraan, mengoptimalkan penggunaan bahan bakar, dan memantau keamanan kendaraan. Selanjutnya ada di bidang transformasi, IoT dapat membantu meningkatkan produksi pertanian dengan memantau kondisi tanaman, mengatur irigasi, dan memberikan informasi tentang cuaca dan iklim. Selanjutnya ada di bidang lingkungan, yaitu dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan seperti kualitas udara, air, suhu, dan kelembapan, dan informasi tersebut dapat digunakan untuk memantau dan mengelola lingkungan yang lebih baik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk menulis pertanyaannya di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.